Suami ingin berhubungan, tapi ditolak istri. Kamu pernah nggak mengalami hal ini? Kalau kamu sering menolak suamimu saat dia ingin dekat, maka catat baik-baik. Banyak orang selalu menganggap penyebab hancurnya pernikahan itu karena perselingkuhan atau pengkhianatan. Tapi sebenarnya, kehancuran rumah tangga itu justru dimulai dari istri yang berulang kali menolak suaminya. Biasanya sebuah pernikahan menuju akhir akan melewati 3 tahap. Tahap yang pertama, penolakan yang terlalu sering membuat hati suami dingin. Ketika dia dengan penuh harap ingin memeluk atau bermesraan, lalu istri menjawab dengan kalimat, "Aduh, capek banget, ganggu deh." Seolah itu hanya penolakan sepele. Tapi bagi suami, itu ibarat disiram air dingin. Ketika penolakan menjadi kebiasaan, suami pun mundur karena dia merasa dingin dan merasa tidak dibutuhkan. Tahap kedua, hati sudah dingin, lalu muncullah jarak. Awalnya setelah ditolak, suami mungkin masih bercanda atau menggoda. Tetapi setelah mendengar kalimat, "Kamu nggak bisa mikir yang lain selain itu ya?" Dia akhirnya memilih diam. Sejak saat itu, dia lebih rela bergadang main game, keluar sampai larut malam, daripada pulang ke rumah untuk menghadapi wajah dingin istrinya. Tahap ketiga, ketika rasa kecewa sudah terlalu banyak dan dia merasa sudah tidak ada lagi harapan, itu adalah saat perpisahan itu benar-benar terjadi. Semua itu sebenarnya didorong perlahan oleh sikap dingin sang istri. Dan ketika istri sadar lalu mencoba merayu atau manja untuk memperbaiki keadaan, seringkali sudah terlambat. Karena itu ketika ada masalah dalam rumah tangga, hadapilah dengan komunikasi. Jangan gunakan tidur terpisah atau pindah kamar sebagai hukuman. Bahkan ada juga karena alasan suami mendengkur saja, jadi menolak tidur bersama. Itu semua sama aja menaruh bom waktu dalam pernikahan. Ingat, keintiman memang bukan seluruh isi pernikahan, tapi tanpa keintiman, pernikahan hanyalah sebuah cangkang kosong. Berhubungan intim seharusnya menjadi aktivitas seksual yang paling menyenangkan bagi pasangan. Tapi ternyata nggak semua pasangan seperti itu. Banyak banget perempuan yang merasa nggak pernah merasakan orgasme pada saat berhubungan intim. Nah, jadi itu menjadi permasalahan yang sangat besar. Nah, pastinya untuk sebagai seorang perempuan, kita berhak banget loh untuk merasakan pleasure, untuk merasakan kenikmatan, untuk merasakan orgasme pada saat berhubungan intim. Yang terpenting, yang bersatu, tetap kita harus komunikasi. Kita harus berani jujur ke suami. Diletak mana sih yang paling enak? Diberitahukan ke suami. Meskipun waktu suami untuk mencapai orgasme ini sebenarnya lebih cepat. Mungkin 6-10 menit sang pria udah mengalami orgasme. Mungkin untuk perempuan bahkan bisa 2 kali sampai 3 kali lipatnya. Nah, pastinya karena perbedaan waktu yang begitu besar untuk seorang suami ketika dia sedang merasakan libido yang meningkat, dia nggak sabar nih nunggu si perempuan untuk sampai orgasme. Makanya itu pentingnya mengenali dulu titik-titik sensitif kita supaya kita bisa dengan mudah merangsang dengan intens sehingga bisa terjadi orgasme bebarengan dengan suami. Yang pertama pastinya klitoris, G-spot, puting susu. Nah, ini sebenarnya bisa dirangsang supaya moms cepat mencapai kepuasan. Lalu selanjutnya bisa menggunakan pelumas, karena ketika moms vaginanya kering, pikirannya nggak fokus, stres, atau mungkin nggak percaya dengan suami, pastinya hal itu akan membuat otak moms nggak bisa menikmati hubungan suami istri dengan baik. Nah, hal-hal seperti ini akan menghambat moms mencapai orgasme. Nah, pada prinsipnya hubungan suami istri memang nggak selalu perempuan bisa mendapat orgasme, dan itu nggak apa-apa, itu normal. Normal juga kok buat perempuan untuk menyampaikan keinginannya, untuk pengen dicium lebih lama, foreplay lebih lama, hugging, kissing lebih lama, atau mungkin dieksplor di area paha bagian dalam, perut bagian bawah, atau mungkin di area kaki, di telinga. Nah, karena banyak banget titik-titik yang bisa dieksplor sehingga bisa mencapai kepuasan berdua. Dan yang terpenting, hubungan suami istri dijadikan aktivitas bersama untuk menjadi lebih intimate dan lebih dekat, lebih mengenali satu sama lain. Nah, apabila moms terasa nggak nyaman, itu boleh kok bilang ke suami untuk menyampaikan rasa isi hatinya, karena bisa
bisa aja, nggak usah dilanjutkan, bisa diganti waktu yang lain ketika moms lebih nyaman, ketika moms sedang ovulasi, di mana hormon-hormonnya sedang tinggi, jadi bisa mencapai orgasme lebih mudah. Nah, semua itu butuh yang namanya komunikasi. Tetap jangan berkecil hati apabila terjadi pertengkaran akibat dari hubungan suami istri. Jadi koneksi yang paling dalam tetap komunikasi. Dan selanjutnya, explore posisi seksual yang mendukung, yang memang membuat moms lebih enak, lebih nyaman, dan semuanya itu disampaikan ke suami supaya bisa bersamaan mencapai orgasme. Jangan khawatir, memang ini nggak mudah, tapi dengan seiring perjalanannya kita menjadi suami istri, lebih intens komunikasi, lebih percaya, lebih intimate, pastinya nanti moms akan memiliki masa-masa hubungan suami istri yang bisa meningkatkan orgasme kita lebih cepat. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive.